الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 10, 11 baris dari atas ke bawah. Maka air yang berubah dengan salah satu daripada yang tersebut itu, apakah air itu dimasukkan kembang atau lumut atau jenis bedak, lalu ditumbuk, dilangitkan, dibuat ke dalam air itu. Nah, itu maksudnya. Lalu air itu berubah dengan salah satu daripada yang tersebut itu yang sudah dicontohkan. Jikalau ada obahnya itu pada takdir sekalipun, ini memang air dihukumkan berubah. Ini kita memahami perubahan air, Bapak Ibu. Kalau air misalnya ini air putih, lalu tertumpah banyak kupik ke dalam air putih yang sudah mencontohkan, itu tetap tidak berubah air itu, hanya sedikit berubah. Dia tetap dinamakan air mutlak, bukan air kupik, tapi air itu tercampur kupik. Beda dengan air kupik, memang air kupik. Itu bedanya. Ini air putih, ini air kupik. Lalu air putih ini tercampur air kupik sedikit, maka itu tetap air putih, air mutlak, bukan air kupik. Air kupik itu memang dibuat untuk kupik, lalu jadilah namanya air kupik. Kalau air putih tercampur air kupik sedikit, maka itu bukan air kupik, tapi air putih tercampur sedikit air kupik. Maka air putih yang tercampur air kupik tadi tetap tidak merubah nama air mutlak, masih bisa digunakan untuk setelah buang air kecil dan pakai air itu. Sama air kekanakan mandi hambur lumpur, itu apakah air bercampur lumpur atau air lumpur? Nah, yang muncul tetap airnya, tapi tercampur dengan air tercampur dengan lumpur, karena kekanakan mandiannya di situ. Lalu lumpur itu Bapak Ibu terhambur, berubahlah warna air yang asal jernih, berubah menyatu dengan air lumpur. Maksudnya dengan lumpur, tapi tetap tidak merubah air, tetap itu air. Tapi karena kekanakan mandi, hambur lumpurnya di dalam itu, maka bisa digunakan air itu untuk bersuci. Beda dengan lumpur. Beda. Lumpur berarti airnya sedikit, yang banyak muncul lumpurnya, maka itu nggak bisa digunakan untuk buang air kecil, buang air besar. Hendak berpupur lumpur kaburit sampean, kan beda tuh. Nah, ini bedanya di situ. Air keruh bekas hujan lebat, lalu masuk ke sungai, air itu keruh, itu air keruh itu tidak mempengaruhi dari kita bersuci dari air yang keruh tadi. Kalau air keruh itu diendapkan, yang ada keruhnya di dalam cangkir itu atau di ember itu, dibuang airnya, lalu keruh yang terendap tadi kita gunakan untuk buang air kecil, boleh nggak? Tidak bisa. Nah, itu memang cara memahami hukum itu gitu. Ini penting, cara memahami hukum itu yang penting. Bukan kita belajar hukum, cara memahami hukum. Karena campuran-campuran yang selama ini kita pelajari dari yang suci.
asal tidak merubah air, tidak merubah nama air mutlak. Walaupun memang ada perubahan warna, seperti air jernih, hujan lebat masuk ke sungai berubah airnya keruh. Atau di situ pengaruh banyak tanam-tanaman seperti apa tuh orang itik tuh apa tuh? Paya apa? Pohon rumbia kan? Paya, pohon rumbia. Nah di sekitar itu airnya berubah, tapi perubahan itu tetap suci. Walaupun warna aja berubah dari yang suci, nggak jadi masalah. Tetap air itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah itulah perbedaan-perbedaan Bapak Ibu. Asal tidak merubah nama air itu, dia tetap mutlak. Nah kita teruskan. Maka air yang berubah dengan salah satu daripada yang tersebut itu, jikalau ubahnya itu pada takdir, dihukumkan. Dihukumkan ini memang berubah karena hujan lebat tadi, atau karena kekanak tadi dia mandian di situ, lalu akhirnya lumpur hambur semua, berubahlah air yang asalnya jernih menjadi bercampur dengan lumpur, tapi tetap yang muncul airnya bukan lumpurnya. Lumpur hanya mempengaruhi warna air, bukan jadi air lumpur, tetapi air itu berlumpur. Nah, ini penting nih. Bukan air lumpur, tapi air itu bercampur lumpur. Berarti yang muncul tetap airnya, bukan lumpurnya. Ini air bercampur lumpur. Samakah Bapak Ibu air bercampur lumpur dengan ini air lumpur? Beda. Ibu-ibu, ini penting. Mungkin ada televisi itu di belakang. Ini ibu, pian gue, ini air dibuat dalam, anggaplah piring kecil. Piring kecil. Dibuat ini air. Nah, misalnya ulun buat ini air. Ada air. Tetap namanya air. Ini kecil. Dibuat di pupur baras, pupur dingin. Diaduk di dalam piring yang kecil tadi, pupurnya tetap air atau pupur? Yang muncul pupur, bukan air. Nah, itu contoh. Berarti yang muncul pupur, bukan air. Karena airnya sedikit. Kalau dibuatin air Bapak Ibu, tapi tidak dicampur pupur, tetap nama air. Ini sedikit. Tapi ketika dibuatin pupur, lalu diaduk ibu-ibu pakai tangan, anak pupur dingin, kurang anak opomaan, kasawa. Itu bisakah digunakan bebasu kami yang di sini tadi? Bisa. Itu namanya bebasu kami dengan pupur, bukan air pupur lagi. Bakasai. Nah, bisa aja bakasai pupur. Nah, itu beda. Karena sudah merubah air. Nah, inilah pentingnya jadi kita itu istiqra'u dalil, menganalisa. Orang Pak Ibu ini misalnya sawah, penuh sawah, persawahan. Di samping jalan itu orang Bapak Ibu membersihkan mobil itu semua isinya babi. Misal, isinya babi di dalam mobil tadi, membersihkan apa namanya itu Bapak Ibu, mobil sampai menyampur babi, mengalir air yang babi, bekas babi tadi mengalir ke perumahan. Itu seperumahan tuh najis kan? Najis Bapak Ibu, ada mempengaruhi. Atau kita berwudu, babi laut di sungai, Papian. Kayak Papian, bodoh Papian. Aman. Asal jangan menyentuh aja nah lewat. Gak jadi masalah. Tapi guru babi itu kan guru najis mughaladzah. Iya memang najis mughaladzah. Tapi babi itu berada di sungai yang airnya itu mengalir. Berapa kubik sungai itu? Belum pernah di desa pedalaman daerah Kalteng, anak berwudu di suatu kali kecil Pak Ibu. Ya ada luas lah seperti sungai lah, enggak kecil. Makanya buahnya situ menguliti babi, nah lewatan bayinya.
jadi ulen. Karena sedikit airnya mengalir, anggaplah seperti selokan. Di ujung situ buahnya menguliti babi, ulun situ bodoh. Tapi airnya mengalir seperti selokan aja, nggak mau. Karena ulun melihat itu apa itu? Karena guru buahnya menguliti babi guru. Airnya nih ada, jangan bawa dulu di sini. Ya guru kalau dikumpulkan babinya nih guru banyak, jadi dikumpulkan tuh hanyutnya itu, yang larutnya itu nah, nggak mau. Nah itu Pak Ibu sama itu. Lagi, Bapak Ibu, pian mandi, itu air terjun. Nah air terjun itu banyak. Lalu bubuhan boleh kami di atas ya bagian. Belum pernah di Gunung Rinjani mandi air terjun sama keluarga atau kumpulan. Soalnya boleh kami di atas ya Pak. Biar tetap mandi atau mandi najis. Air terjun yang banyak itu merubah air terjun kan gara-gara boleh kami. Di war ya ini bahasa kitanya. Kaminya di atas ambil berkat kami bubuhannya ini. Yang ada kelakuan yang usil. Nah itu Bapak Jail. Gak apa-apa Ibu, ada yang memarahi, petugas yang memarahi yang di atas. Tidak merubah air. Tetap air yang kita mandi itu suci. Atau jer ulun semalam kita bakamihan di dalam kolam renang. Ini minta maaf lah kalau ada sini petugas kolam renang. Kolam renang tuh belakang Aziz situ atau kolam renang tuh yang Sipor situ dekat jembatannya itu. Lalu kita mandian Bapak Ibu semesjid tani beinggai bakamihan. Bersama-sama kita buang air kecil di situ. Lalu ujung sana ada duduk hendak sembahyang duha, ya Pak. Tuh, suci kan ada kan? Nah, ada yang menjawabnya di sini. Suci kan ada? Kan berapa kubik kolam renang itu? Banyak. Ditanding lawan kita buang air kecil. Bapak Ibu, kalau kita buang air kecil ada secangkir inilah. Ayo yang hadir-hadir, minta maaf nah Bapak-bapak nah. Ini kita hukum dulu Bapak Ibu. Pian-pian yang hadir ini buang air kecil, kira-kira air kencing kita secangkir ini adalah lebih. Ini yang kamu menjawab nih yang sering buang air kecil di dalam botol nih. Ayo kira-kira Bapak Ibu, ini bapak-bapak yang perlu melihatkan tapi ini kalau kita buang air kecil ada seginilah air kencing kita. Oh, kurang sedikit. Nah, kurang sedikit. Ibu-ibu lagi, Bu, kalau pin buang air kecil ke sini Bu, kira-kira penuh kan cangkirnya kadang Bu? Bapak-bapak berdiam. Banjir berarti limpuar. Nah, lalu Bapak Ibu anggaplah maaf, masukkan ke dalam kolam renang. Kolam renang itu berapa kubik banyaknya? Tidak mempengaruhi kolam renang itu, tetap suci. Tetap suci. Nah, itu masalahnya. Dan kita-kita yang hadirnya andai kata pernah mandi di kolam renang, mungkin kita bakal di situ. Ulun tanya ibu buan yang mandi ini, yang bisa lah bakal ini. Bisa aku nih waktu bakal minum, pantas panas deket aku ini. Tidak mempengaruhi. Karena kebanyakan airnya itu. Nah, itu sama. Itu tuh penting lawan kita-kita yang artinya aman. Apalagi di danau, apalagi di sungai. Karena airnya tuh banyak. Airnya itu yang suci. Ingat, air yang menunggu, air yang suci. Dan lebih banyak, berapa persen andai kata dimasukkan air kencing ke situ. Berapa persen kita semasjid Nurul Imani kita buang air kecil di kolam renang itu. Berapa persen dibanding dengan air yang suci. Itu masalahnya. Jangan ini jadi dalil yang teteng itu kan buruk. Itu jelas air semuanya najis.
Kalau dikumpulkan Pak Guru, dimasukkan air suci Guru ke dalam setetengnya itu. Pertanyaan Allah, seteteng itu untuk najis, untuk suci? Untuk najis. Nggak bisa diolah jadi suci karena sumbernya dari najis semua. Nah, ini permasalahan. Makanya ngaji jangan Google, ngaji ke kitab. Kembali ke kitab, jangan kembali ke Google, jangan kembali ke Google, jangan kembali ke laptop, kembali ke kitab. Ini yang penting lawan kita. Nah, kemudian seperti yang lagi akan datang kenyataannya, pembahasannya, tiada mensucikan, yakni tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis dengan dia dengan syarat. Nah, ini tidak sah air itu digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar atau najis. Tapi ada syaratnya. Dengan syarat, ini permasalahannya. Jangan membaca kitab nggak mengerti koma dan titik, bahaya. Karena kitab-kitab agama jarang bertitik, jarang berkoma. Kalau ada baku maju kitab agama atau bertitik, belum tentu benar titik dan komanya itu. Ini hati-hati di sini. Kalau kita membaca kitab sampai di sini, yakni tiada sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis dengan dia. Stop di situ, salah fatal pembahasannya. Air yang ada kembangnya, air yang ada lumutnya, air yang ada dimasukkan pupur setelah ditutup misalnya, dibuat ke dalam air, airnya suci, pupur suci, kembang suci, lumut suci, berubah air itu. Masalahnya itu, airnya suci, yang masuk juga suci, tapi merubah warna air. Ini sama-sama suci, lumut suci, lumpur suci, air suci, tapi air itu berlumpur dengan itu adalah lumpur lain. Kalau air itu berlumpur dengan itu adalah lumpur, beda. Kedua-duanya suci, tapi kita bersuci bukan dengan lumpur. Kalau kita bersuci dengan air yang bercampur lumpur, berubah warna air karena dipengaruhi lumpur, sebab anak-anak di situ mandi. Tetap sah kita buang air kecil, buang air besar dari air yang sebab anak-anak mandi, atau di situ banyak kerbau. Tapi kerbau kan bisa berhiranya di situ. Lihatkah ini berhira? Kerbaunya mandian di situ misalnya, seperti di daerah Danau Panggang itu. Nah, ini masalahnya. Kerbau mengaduk air di situ. Kebetulan orang di situ ada yang berwudu di situ, tidak mempengaruhi air itu walaupun berubah warna, karena pengaruh dari diaduknya kerbau tadi sama anak-anak tadi. Nah, kalau kita baca kitab sampai di sini aja titiknya, tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis dengan dia. Nah, ini orang ini mengomai atau mentitiki baca kitab salah. Ibarat tajwid, orang ini salah mewakafkan. Nah, ini nih. Makanya disambung dengan syarat jika ada berubah itu banyak. Perubahannya banyak, sekira-kira hilanglah daripadanya nama air mutlak. Bukan air mutlak lagi, nama air mutlak itu hilang. Yang ada muncul lumpurnya. Bahasa orang kampung banyunya ini likat. Nah, likat bahasa kami Banjar, likat. Bahasa kita apa? Kental. Nah, berarti kalau kental itu hilang nama air mutlak. Kalau masih merubah warna dari lumpur tadi, tetap nama air yang muncul. Kalau kental, hilang nama air yang ada kentalnya. Nah, itulah perubahan-perubahan Bapak Ibu. Contoh lagi, Bapak Ibu, kita sekarang ini semuanya rata-rata ada sumur. Di perumahan-perumahan itu sumur.
Lalu Bapak Ibu waktu kita berwudu, bau bangkai, merubah kada tuh, merubah. Karena air itu bisa berubah lewat warna, bisa berubah lewat rasa. Nah, bisa berubah lagi bau. Kalau kita lihat itu bau. Nah, Bapak Ibu, dalam sumur kita berwudu ternyata bangkai yang sangat berbau bangkai. Sedangkan di sumur pian itu berapa meter misalnya. Tapi yang banyak tuh bau bangkainya. Nah, itu sama Bapak Ibu. Kalau air di sumur tupian banyak, tapi rasa-rasa ada bau-bau bangkai, nah. Tapi rasa hendak bau uduk pian ke hidung pian rasa berbau-bau bangkai, nah. Tapi kada terlalu berbau, rasa bukan dirasai Bapak Ibu, hidung kita lain orang peluk lain. Yang hidungnya yang sehat, yang ngepluk lah. Kayak ada bau-bau. Nah, rasa ada bau, ada mencium, ada airnya, rasa ada bau, tapi baunya enggak terlalu kuat, ada menyengat lah. Bisa enggak masih digunakan? Bisa masih digunakan. Makin hari kita menggunakan air makin kuat, baunya menyengat, enggak bisa lagi. Berarti air ini berubah. Gimana Guru Din? Kuras air di sumur itu. Oh, ternyata kucing, bangkak kucingnya. Nah, karena bangkai kucing punya najis. Tadi menyengat baunya, tidak bisa lagi menggunakan air. Awal-awal, maaf, mungkin dia kucing itu gugur, belum lagi Bapak Ibu busuk. Tapi ada bau lah, rasa-rasa ada bau, tapi belum menyengat lah. Yang air di dalam sumur pian itu berapa kubik misalnya banyaknya, jelas sudah lebih daripada 216 liter. Berarti kalau 216 liter sumur pian itu berapa meter dalamnya? Berapa? Kalau 216 liter, kedalaman sumur itu berapa? Diameternya berapa? Ayo minta maaf, belum tanya deh. Kalau diukur 216 liter, isi air itu kalau penuh Bapak Ibu, berapa kedalaman? Pun, kalau pakai itu berapa apa namanya itu, berapa biji anunya itu, lingkarannya itu? Pun, kalau satu biji Bapak Ibu, satu biji apa namanya itu? Gorong-gorong itu kalau penuh air berapa? Tempatlah 216 liter. Ya, gorong-gorongnya itu yang paling besar berapa Bapak Ibu diameternya? 1 meter. Berarti kalau dipenuhi air tempatlah 216 liter. Nggak sempat, nggak cukup. Nah, Bapak Ibu. Berarti masukkan lagi 2 gorong-gorong itu. Baru bisa. Nah, kita ambil contoh 2 gorong-gorong. Kenapa? Mungkin daerah di sini daerah dataran rendah. Kalau Banjarbaru dataran tinggi. Kalau Martapura datarannya rendah. Banjarbaru ini berapa kebiasaan pian membuat sumur? Meternya berapa? Nah, itu di pegunungan tuh itu guntung luar. Kalau daerah pian berapa? 5. Nah, itu kalau penuh Bapak Ibu airnya, lalu ada kucing masuk, tapi baunya menyengat, tidak lagi memandang.
Karena air di dalam sumur nggak mengalir. Baunya yang menyengat, berarti merubah sudah dari bau tadi. Maka wajib dikuras. Karena yang muncul di situ bangkainya. Kalau hanya maaf, tikus mati, ada mempengaruhi masih? Kucing. Tikus mati mungkin masuk ke sumur, belum mempengaruhi. Ada mungkin baunya tuh memang ada, tapi kadang merubah. Kalau tikus mati misalnya, tapi tikusnya 10, jelas. Satu tikus aja misalnya, belum mempengaruhi. Tidak merubah air mutlak. Nah, berarti kita harus melihat dulu bapak-bapak ibu-ibu. Belum bisa sumur di Martapura itu dimasuki kebetulan ayam. Kenapa nih berbau? Baunya kuat, nyengat. Awal-awalnya nggak berbau karena dia belum busuk. Nah, setelah itu bapak ibu, baunya menyengat, nggak bisa lagi digunakan. Sudah merubah nama air. Yang ada air ini air berbau bangkai. Nyengat baunya, nggak bisa. Kalau ada rasa seperti ada bau-bau, belum. Seiring waktu beberapa hari makin membusuk, maka nyengatlah bau itu. Maka harus dikuras bapak ibu. Dibuang airnya. Upahakan jalan beban pemadam. Nah, masuk kakaknya selesai. Carikan yang menyebabkan bau. Kontrolnya pakai nih, yang di sini bapak ibu ada sinter, ada guruai, ayam 2 ekor, wah pantas. Keluarkan, alhamdulillah. Nah, besoknya karena penutupnya itu tergeser. Nah, besoknya ganti penutup baru yang ada bejua sudah digurung-gurung penutup. Oh, itu baik. Nah, itulah contoh air ini tetap mutlak atau air ini berubah. Itu penilaian kita. Apakah baunya belum menyengat? Apakah baunya sudah menyengat? Nah, apabila baunya belum menyengat, masih bisa air itu namanya air mutlak. Apalagi airnya lebih daripada 2 kula. Walaupun 2 kula dan itu tidak mengalir di sumur itu, tapi baunya menyengat. Tidak bisa lagi dinamakan air mutlak. Dia air sudah berubah, bernajis karena bang. Nah, itu penting. Tapi penilaian hidung orang yang sehat. Nah, kemudian Bapak Ibu lagi. Dengan syarat jika ada berubah itu banyak. Nah, menyengat itu sudah parah baunya. Banyak. Sekira-kira hilanglah daripadanya dari sebab bau tadi nama air mutlak. Bau. Atau air mutlaknya hilang. Karena itu bukan lagi air bercampur lumpur, tapi sudah berubah jadi lumpur. Airnya ada, tapi lumpur. Nah, maka karena inilah barang siapa bersumpah. Nah, hati-hati bersumpah. Demi Allah, wallahi. Nah, itu. Hati-hati, jangan main-main dengan sumpah. Barang siapa bersumpah tiada mau minum air. Aneh-aneh aja orang ini. Apabila dia bersumpah tiada mau minum air, kemudian diminumnya akan air, misalkannya tetap aja minum air. Yang tersebut itu, maka tiadalah ia kena sumpah. Ada dihukumkan dia melanggar sumpah. Ada dihukumkan melanggar sumpah. Aku nggak mau lagi minum air. Bersumpah demi Allah, aku tidak lagi minum air. Maka akhirnya dia tetap minum air. Maka tidak dihukumkan melanggar sumpah. Kenapa? Karena apabila tidak minum air, siap-siap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya menyiksa diri. Tapi ada Bapak Ibu, orang bertengkar suami istri. Demi Allah, umanya aku kada lagi memakai kamu. Demi Allah. Maka apabila melanggar harus bayar kafarah sumpah. Namanya kafaratul yamin.
bayar. Kenapa? Maka guru harus bayar. Tadi tidak dihukumkan melanggar sumpah. Karena maaf, kalau tidak minum, meninggal dunia. Kalau tidak memakai istri, meninggal dunia. Jadi diam ibu-ibu aja. Tidak ada akibat meninggal dunia. Nah, ini masalahnya. Ini ada orang bertengkar sama istri seperti itu. Kayak Pak Gurudin, ulun guru bersumpah demi Allah istriku karena bertengkar, aku kada lagi memakai ikam selamanya. Maka apabila dia melanggar sumpah, ada namanya bayar kafaratul yaum. Apakah dihukumkan seperti ini guru? Siapa yang bersumpah tiada minum air lagi, sekalinya minum, dia dihukumkan tidak melanggar sumpah. Walaupun dia bersumpah tidak minum air lagi. Karena orang apabila tidak minum air, meninggal dunia. Karena kita hidup perlu air. Nah, pertanyaan, apakah orang yang bersumpah tidak menggori istrinya, itu bisa meninggal dunia? Nah, jadi ibu-ibu bisa. Nah, kadang jadi ibu-ibu, alhamdulillah. Bagaimana kafarah yamin itu akan kita bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Karena jamnya ini sedang. Ini isyak nih. Ini sungguh ini Bapak Ibu. Harus bijaksana dengan waktu. Insya Allah minggu depan kita membahas bagaimana kalau tanggal sumpah. Insya Allah minggu depan. Al-Fatihah. Iya kalau itu Allahina an'amta alaihim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya rahman rahim wa'fu anna bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar اللهم ارزقنا صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله